Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Apriliani, NPM 719212782. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang disiplin kerja. Yang pertama yaitu menurut Hasibuan tahun 2016, kedisiplinan adalah kesadaran dari kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang kedua, menurut Hasibuan tahun 2016, kedisiplinan kerja diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengapa disiplin itu sangat penting. Yang pertama yaitu 1. Disiplin menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas pekerjaan. Dan yang kedua, semakin baik disiplin, semakin tinggi prestasi kerja. Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan, organisasi, perusahaan sulit mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kedisiplinan, kesadaran dan kesediaan. Yang pertama yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang kedua yaitu kesadaran. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga yaitu kesediaan. Kesediaan adalah suatu sikap tingkah laku dari perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Selanjutnya yaitu perlunya peraturan dan hukuman dalam kedisiplinan. Yang pertama yaitu peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Dan yang kedua yaitu hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Adapun indikator kedisiplinan, yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas, cukup menantang serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang kedua, teladan pimpinan, yang artinya pimpinan menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Yang ketiga yaitu balas jasa. Kedisiplinan karyawan
tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Dan yang keempat yaitu keadilan. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Yang kelima yaitu pengawasan melekat, yang artinya atasan secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Yang keenam yaitu sanksi hukum. Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Yang ketujuh, ketegasan. Artinya pimpinan harus tegas dan berani bertindak untuk menghukum karyawan yang tidak disiplin. Yang terakhir yaitu hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis dapat memotivasi kedisiplinan yang baik. Selanjutnya yaitu aspek-aspek disiplin kerja. Yang pertama, kehadiran. Hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ketaatan pada peraturan kerja bagi kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya. Yang keempat yaitu tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dan yang kelima yaitu bekerja etis, yang artinya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan, serta saling menghargai antar sesama karyawan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.